Tidak lama sudah itu Yesus berjalan keliling dari kota-kota desa untuk kerja Allah. Kemudian 12 rasul dan juga beberapa orang perempuan telah disembuhkan dari roh jahat. Ketika orang baik berbondong-bondong, ada seorang penawar kalau tak mendengar berbagi dari itu. Ajaran tentang doa itu apa? Pada satu kali Yesus berdoa di tempat. Ketika Yesus berdoa, berkatalah, itu ditanya muridnya itu, Tuhan ajarkanlah kami berdoa sama seperti diajarkan Yohanes kepada muridnya Yesus. Bila kami berdoa, katakanlah, Bapa kami dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi dari yang jahat. Yang kami kerajaan dan kuasa dan kuasa selama-lamanya. Amin. Jika seorang antara kamu punya seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singa ke rumah, aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya, ayah dan mama itu. Kalau sekalipun dia tidak mau bangun, berikanlah padanya karena itu adalah sahabatnya. Dan hal itu yang akan bangun Tuhan berikan kepadanya. Mintalah akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah. Ya ini maksudnya Tuhan. Nah, bukan gitu. Untuk aku pengen minta rumah langsung aku dapat. Ya kan disuruh untuk mencari. Harus aku terlalu cari, aku ketok. Yang doa yang tak jemu-jemu di sini atau tak jemu selalu tak putus-putus. Dikasih tahu apa banyak kenapa tentang janda miskin. Janda selalu datang pada hakim berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata matinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak mau seorang pun, karena janda yang menyusahkan aku, biarlah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang akhirnya menyerang aku, kata Tuhan. Berarti kalau dia nggak menyerang, belalah hakku jemu, tidak adil. Tidakkah Allah akan membenarkan orang yang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Ini tentang doa itu cuma di Lukas saja Tuhan beritahu. Aku berkata kepada beberapa orang yang menganggap semua dirinya benar. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tapi jika manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Ya, Tuhan mau mengatakan bahwasanya Tuhan itu membenarkan orang pilihan. Ya, walaupun aku 1000 tahun, 100 tahun, enggak, aku selalu berdoa tak jemu-jemu, siang dan malam berseru padanya. Apakah ia akan meluluh waktu? Ya, tidaklah. Dia sebelum menolong mereka, sebelum kita meminta, bahkan Tuhan udah tahu, Tuhan pasti menyediakan. Tapi ingat, pada saat dia mendapatinya, membenarkan mereka, itu isi janda itulah. Apakah dia akan mendapati iman di bumi? Ya, iman yang gigih untuk doa kita yang tidak jam-jam seperti iman janda itu. Jadi adalah iman yang subjektif, bukan objektif. Allah kita, musuh kita ini akan menjadi bentang kembali penyelaman. Ini kan perkataan si hakim. Jadilah hakim ini biasanya hakim itu yang memiliki kuasa tertinggi. Terus sampai dia nggak takut Allah. Tapi dia kan katanya karena dia jengkel katanya. Tetapi kemudian dia berkata matinya, walaupun aku tidak tahu akan Allah nih, bahkan Allah dia nggak takut, tidak mau meroti siapapun. Namun karena janda ini menyusahkan aku nih, karena menyusahkan, berarti dia kan apa kan, kesal kan, selalu diganggu, selalu dijumpai. Mungkin ya pada saat dia lagi bekerja, lagi istirahat, dia tahu lah supaya jangan terus saja ya datang dan akhirnya menyerang aku. Itu langsung dibandingkan. Begitu juga kalau di surga, tanpa Tuhan tanpa engkau bujuk, ya kau ya disuruh untuk berdoa tak jemu-jemu, pastilah ia akan membenarkan orang pilihannya yang siang dan malam berdoa. Dan Tuhan ingat, dia tidak akan mengeluarkan waktu untuk menolong mereka. Baru katanya apabila dia datang, apakah dia akan mendapat iman, apakah masih ada iman. Kalau ada kesulitan, bakal kau kayak masih ke gereja, kau masih ibadah,
apakah aku masih bersekutu dengan Tuhan. Ini penting. Kata Tuhan, berarti kan apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidak adakah memudahkan orang pilihan siang dan malam berseru? Tidakkah Allah akan, ya Tuhan pasti mendengarkan janda miskin itu. Siang malam pasti dia senjata, makanya bahasa senjata terbesar itu adalah doa. Doa aja, terus berdoa. Itulah ajaran tentang doa. Tentang berpuasa. Ya, inilah katanya. Janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang bekerja surga, seperti anak kecil itu. Sesungguhnya aku berkata padamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya harus excited, ya harus, nah gimana anak kecil, kepengen sesuatu, dia kan excited, disuruh ke sana mau, untuk melawan. Ada seorang pemimpin, guru baik, apa yang harus aku peroleh bekal? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini, jangan berzina, jangan membunuh. Semuanya itu tidak ada yang baik selain Allah. Ya Tuhan mengatakan hanya Allah yang baik. Ya Tuhan yang baik. Tak seorang pun yang baik ya. Di dunia ini tidak seorang pun yang baik. Sebab lebih mudah seorang, makanya dibilang semudah seorang unta masuk penjara. Itu kan gede, gimana masuk penjara itulah daripada orang kaya. Karena dia kan gak mau ikut Tuhan. Apa saya dia mengasih hartanya kepada orang miskin? Itu juga dengan ini. Kan di sini juga katanya, kenapa katanya? Ini tentang berpuasa ini. Itu apa katanya? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka akan. Tapi jika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Lama, kita nggak tahu lah apakah udah 20 tahun hakim ini menolak terus, tapi kita tak jemu-jemu terus berharap pada Tuhan. Terus namun karena janda itu menyusahkan, karena menyusahkannya dia ditolong supaya jangan terus salah, maka akhirnya benarkan dia, barulah dikasih tahu diberi haknya. Padahal hak dari janda itu ya tidak, tapi dia nggak menghakimi. Ya begitu juga sama orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Tadi dong Tuhan, apakah dia mendapati iman gitu loh. Lukas. Ini tentang persembahan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya masukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin masukkan 2 uang tembaga. Jadi sebab itu dia melarat, lebih keras daripada miskin, menunjukkan keadaan yang tidak memiliki uang lah. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahan, tetapi janda ini memberikan dari kekurangan. Kayak aku inilah, kalau aku berikan persembahan ya, semisal gajiku sebulan cuma 50.000, tapi aku kasih segalanya, padahal aku masih memiliki anak, masih kayak bayar uang makan, uang kos, kayak aku lah ya. Aku ini kan udah nggak kerja, belum lagi nanti orang tua aku bayar uang kosku, bayar uang makanku, bayar uang print, semua kan bayar, nggak ada yang gratis. Kan kamu mau mengajarkan aku tentang kerajaan surga juga kan, disiplin, dan sebenarnya uang itu memang digunakan untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan kita, bukan jadi dia jadi tuan dalam diri kita ataupun kecanggihan teknologi. Makanya dibilang perbaurilah, Tuhan perbaurilah kalau dalam budiku setiap harinya. Aku pengen menggali potensi, bakalah Roh Kudus dalam diriku, biar aku terus mendengar firman Tuhan. Di sini dari sini juga dikatakan bahwasanya ya untuk miskin janda dikasihnya seluruh hartanya. Kalau dia tahu, siapa tahu dia miliki 5 anak lah dulu. Gimana coba dia berikan makan padahal nggak lagi duitnya? Berapa kata Tuhan? Sebab mereka semua lalu berkata kepada janda miskin memberikan lebih baik dari semua orang kaya. Padahal orang kaya itu mungkin ngasihnya itu dari berkelimpahan kan. Berarti Tuhan tahu dong orang kaya itu ngasih mungkin 1 juta, 2 juta. Tapi kan dia mau ngasihnya tuh dari kelimpahannya. Ya Tuhan lebih menghargai orang yang mengasih persembahan itu dari kekurangannya. So mereka sama memberikan kelimpahan, tapi jangan dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimiliki, bahkan seluruh nafkah, semua nafkahnya dikasih, dipersembahkan.
Padahal ya, seingatku perumpamaan itu orang-orang penjaga bait Allah itu apa dikatakan? Ya kan pasti kebayangkan lah bait suci itu pasti indah, megah, mahal. Tapi karena ditengoknya ada janda dikasihnya dengan uang keping perak, gak seberapa lah mungkin. Dihinanya lah mungkin itu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Lebih besar si janda itu ngasih daripada semua orang kaya itu. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu yang indah, berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya ketika tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ya kan dasar dari bangunan kan batu-batu, semua akan diruntuhkan. Kalau mereka tanya kepada Yesus, guru kapan itu akan terjadi? Apa tanda kalau itu akan terjadi? Jawab, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu dengar tentang peperangan, pemberontakan, Lukas 1 ayat 9. Jangan kamu takut, sebab semua itu harus terjadi dahulu, tapi tidak berarti kesudahannya akan segera. Dia berkata kepadaku, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan penyakit, sampar, dan kelaparan. Tetapi semua itu kamu akan ditangkap dan nyanyi kamu akan disalahkan ke rumah-rumah ibadat, penjara-penjara. Tetaplah dalam hatimu supaya kamu jangan bikin lebih dahulu pembelaanmu. Dalam hatiku aku tidak boleh memikirkan pembelaanku. Ya berarti sama segala hikmah itu ya kata itu udah berasal dari Tuhan. Kamu tidak dapat ditentang oleh bata, kamu akan diserahkan juga oleh orang-orang tuamu, saudaramu, keluargamu. Orang yang kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, kata bertanya kau setia sampai mati loh. Memperoleh hidup sih maksudnya hidup kekal bersama Bapa di surga. Tuhan akan pelihara jiwamu. Ya wajar lah, kayak 12 murid Tuhan Yesus itu kan dibenci dunia ini karena atas nama Tuhan Yesus. Tapi ingatlah, tak salah pun dari rambutmu kepalamu akan hilang. Nah, rambut itu aja. Aku aja nggak tahu nih berapa ribu rambut. Tak satu pun akan hilang. Nah, Injil Yohanes adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Coba. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik yang singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ya segala sesuatunya untuk Tuhan dan untuk dia gitu loh, dalam dia dan hidup dan dia itu adalah terang manusia. Terang itu percaya dalam gelap itu tidak menguasainya. Datanglah yang diutus Allah namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi itu bersaksi tentang terang itu. Gak tahu ini Yohanes Pembaptis atau Yohanes yang ini. Supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ini bukan tentang terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang-terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam bumi. Dan sesungguhnya datang itu Tuhan Yesus. Dia telah ada di dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Iyalah, wajarlah dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Itu Yesus datang kepada orang yang menjadi miliknya, tapi tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula dari keinginan seorang kaki, mereka dari Allah. Jadi aku ini lahir bukan dari karena keinginan darah atau keinginan jasmani. Tuh dong keinginan jasmani itu seks, bukan dari seks itu karena ya itu keinginan dari Allah. Aku lahir ke dunia bukan dari keinginan orang tuaku. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Tinggal di antara kita. Enggak hanya tinggal di antara kita, tapi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita telah melihat kemuliaannya. Apakah kemuliaan Tuhan itu? Yaitu kemuliaan anak tunggal itu. Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Anugerah adalah Allah di dalam Putra.
Itulah Tuhan Yesus, kenikmatan realitas Allah di dalam Putra terrealisasi bagi kita. Anugerah Allah menjadi kenikmatan bagi orang benar. Nah, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ingat, hukum Taurat melalui Musa. Jadi Musa itu hanya perantara hukum Taurat, tetapi anugerah itu kebenaran, anugerah berarti belas kasih kan. Ya, anugerah di sini berarti anugerah Allah untuk menyelamatkan. Jadi hukum Taurat ini kan cerminan. Siapa coba di dunia yang bisa secara sempurna melakukan 10 hukum Taurat? Enggak ada ya. Hanya Tuhan Yesus. Makanya bilang Tuhan Yesus tidak menyediakan Tuhan Yesus tidak mau menghilangkan hukum Taurat, tetapi mau menggenapinya. Maka dia bilang anugerah kebenaran datang melalui Tuhan Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Ya, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa melihat Allah, itu Allah Bapa. Tetapi anak tunggal itu Tuhan Yesus yang ada di dalam pangkuan Bapa, yang sebelah kanan pangkuan sana, dia yang menyatakannya. Itu Tuhan Yesus yang menyatakan Bapa itu. Inilah kesaksian Yohanes, beberapa iman dari orang Lewi tidak berdusta. Lalu mereka bertanya, kalau begitu apakah engkau Elia? Ia menjawab bukan. Engkau Nabi yang datang? Ia pun menjawab bukan. Karena itu kata mereka lah kepada, kenapa Elia kan diangkat ke surga kan? Dia pikir Elia si Tuhan Yesus, ternyata enggak. Kata dia Nabi, enggak, kata Tuhan juga. Karena itu kata mereka, sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang diri sendiri? Jawab mereka, akulah seorang orang yang bersetuju banyak burung. Siapakah itu? Oh, berarti si Yohanes. Saya pikir tentang Yesus tadi. Itu tentang Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tapi yang lebih besar dari aku membaptis dengan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus. Nah, Yohanes melihat Yesus datang kepada dia berkata, lihatlah anak domba Allah telah menghapus dosa. Ini yang kusuka perkataan Yohanes. Lihatlah anak domba Allah telah menghapus dosa dunia. Siapakah anak Allah itu? Tuhan Yesus. Dia yang kumasuk ketika aku katakan, kemudian daripada aku datanglah seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Makanya dia bilang kan, aku lebih besar dari Abang, aku lebih besar dari segala nabi lah. Dan katanya sebelum dia dijadikan, ya sudah ada. Lalu terkasih kata, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Ia tinggal di atasnya, dan aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku. Dia mengutus aku, saya mengutus Yesus Matius, yaitu Allah, untuk membaptis dengan air. Telah berkenan padaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, nah, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Nah, Allah Bapa langsung mengklaim kalau ditengok si Yohanes Pembaptis, ada seseorang waktu kau baptis itu turun ke atasnya merpati, dia Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Melihat roh itu turun ke atas seseorang, tinggal melihat roh itu turun ke atas seseorang, tinggal di atasnya dalam bentuk merpati lah itu. Dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian, inilah anak Allah. Aku telah melihat, sahabat yang kata aku. Ya, Yohanes telah melihat dan memberikan kesaksian bahwa itulah anak Allah itu. Siapakah anak Allah itu? Ya, Tuhan Yesus. Esokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi. Ia melihat Yesus berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini Yohanes Pembaptis. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia berkata bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kami cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya itu guru. Manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihat. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang yang membawa kepada Yesus memandang. Baru apa katanya? Filipus. Kata Filipus, marilah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihatlah inilah seorang Israel, sudah tidak ada kepalsuan di dalamnya. Siapa maksudnya kepalsuan? Si Nathanael itu ditangkap yang karena kepalsuan dalam dirinya. Kata Nathanael, bagaimana engkau mengenal aku? Katanya. Jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah penara. Baru kata Tuhan Yesus lah. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Di sini baru sadar si Nathanael bahwasanya Yesus ini adalah anak Allah, gelarnya anak Allah, Raja Israel, dan Rabi juga. Dari mana dia tahu kan ini?
Sebelum Filipus memanggilmu, aku telah melihat engkau di pohon ara. Kan si Natal itu sebelum dipanggil Tuhan, dia kan di pohon ara itu, pokoknya kalau nggak salah tentang bait Allah lah, dia itu nggak diterima idenya untuk membangun bait Allah. Lalu kata sebenarnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kau akan melihat langit terbuka dan malaikat akan naik turun kepada anak manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada siapa Tuhan berkata? Ya betul kepada Natanael, bahwa dia akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Nah, kepada siapa ya aku? Setiap hari malaikat Allah itu naik turun untuk datang melayani anak manusia. Pada mulanya adalah firman. Itulah pada mulanya. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air. Dia berkata, marilah kamu melihat mereka pun datang, malah ia tinggal. Salah seorang keduanya yang mendengar perkataan Yohanes selalu mengikut Yesus dan Andreas. Kami telah menemui Mesias, artinya Kristus. Mujizat Tuhan yang pertama, perkawinan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Ya, dari ceritanya aku lihat ya pernikahan itu penting. Dan dua hal yang dibangun Allah, pernikahan, gereja, kekudusan. Nah, setelah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama ibunya dan saudara-saudaranya. Dan murid-murid mereka tinggal di satu beberapa hari. Sini kemudian sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dilahirkan kembali maksudnya bagaimana? Nah, aku pun secara manusia pasti kayak, masa aku harus masuk ke dalam rahim ibuku lagi supaya dilahirkan kembali? Jadi sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Air dan roh maksudnya dan masing-masing mengucapkan perkataan yang sama kepada Farisi. Ketika itu orang Farisi seharusnya semuanya mengerti perkataannya. Air adalah konsepsi untuk misteri manusia itu untuk mengakhiri manusia dan ciptaan lama. Roh adalah konsepsi untuk misteri Yesus itu memuaskan manusia dan ciptaan baru. Dua konsepsi utama ini bersama-sama membentuk pengertian tentang kelahiran kembali. Kelahiran kembali adalah pengakhiran manusia ciptaan lama dengan semua perbuatannya dan penebusan manusia dalam ciptaan baru dengan ayat Allah. Ya, Tuhan memberikan syarat bahwa kalau ingin masuk dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan dari air dan roh. Artinya, aku ini ya manusia lama yang mungkin maki-maki, malas, kayak masih nyimpan iri hati, dengki. Ya, aku harus hidup dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, pertobatan. Yang paling penting itu apa? Penginjilan kan. Membawa orang lain untuk bertobat kan mengenal Allah. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Ya, dikasih tahu lagu angin bertiup kemanapun, tapi kau tidak bisa melihatnya. Ia datang kemana dan pergi, demikian Allah dengan tiap orang yang lahir dari roh. Ya, engkau mendengar bunyi tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Ya, aku bisa mendengar bunyi angin tapi aku tidak tahu kemana dia pergi. Demikian halnya dengan tiap orang yang lahir dari roh. Ya, misal ya, aku tidak tahu nih Roh Kudus itu di mana, pergi kemana, tapi aku bisa mendengar suara Roh Kudus. Jadi orang hatimu, katanya sekarang, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kata Yesus, engkau guru orang Islam dan engkau tidak mengerti hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berkata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Ya wajar si bisa nggak tahu arti dari perempuan yang kasih karena dia melihat dan mendengar apa yang mereka dengar dan mereka ketahui. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata kepadamu tentang hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata kepadamu tentang hal surgawi? Ya sih, kalau hal duniawi kamu gak percaya, kayak mana hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ya betul, gak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali selain. Yang gak ada seorang pun di dunia yang naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Elia naik ke surga kok dia? Perkataan air dan Roh Kudus, perkataan yang orang Farisi
Ingatan tentang kelahiran kembali pengakiran manusia ciptaan lama, dan semua perbuatan yang menembus manusia dan ciptaan baru dan hai Allah. Sifat jahat iblis dalam daging manusia diakini di atas salib melalui kematian Kristus dalam bentuk ular agar kaum beriman mendapat hak yang kekal. Ular tembaga itu. Musa menjadikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang percaya kepadanya berhidup kekal. Makanya dibilanglah dalam Yohanes 3:16, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, atau karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup kekal. Mengajak kepada manusia berdosa jatuh dalam menyusun dosa. Tuhan berarti yang lagi Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam anak Allah tunggal. Ya ini, aku percaya kepada Tuhan, aku Tuhan Yesus, aku tidak dihukum. Anaknya yang tunggal itu Tuhan Yesus. Ya, siapa yang nggak percaya ya dia di bawah hukuman. Ya, hukuman di bawah hukuman Taurat itu apalah. Sebab ia tidak percaya dalam anak Allah tunggal. Inilah hukumannya itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia telah menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci terang, tapi siapa yang suka terang pasti membenci gelap. Tapi siapa saja membenci terang, siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia tinggal di sama mereka membaptis, akan tapi Yohanes membaptis juga di dalam air. Jawab Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ya, kalau aku dikaruniakan, gak ada seorang pun yang bisa mengambilnya, kecuali kalau tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Itulah, gak ada satu orang pun yang bisa mengambil karunia dalam diri Yohanes kalau tidak dikaruniakan kepada dari surga, kecuali kalau ada seorang pun dari surga bisa mengambil karunianya. Kamu sendiri dapat saksi bahwa aku telah datang berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Iya, Yohanes berkata ya dia itu bukan Mesias, tapi dia diutus untuk mendahulunya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempunyai mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia yang dan mendengar sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita dan sekarang sukacita penuh. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Itulah kan maksudnya kan ada suara yang bersusur di padang gurun, harus segala jalan bagi Allah. Itulah Tuhan Baptis. Ia harus besar, siapa atau besar, dia harus makin kecil. Jadi itu juga pelayan Tuhan, gitu harus menjadi kecil, harus Tuhan Allah yang menunjukkan diri, intinya kita harus memperhatikan saya Tuhan, harus Tuhan yang menonjolkan, jangan jadi kayak debutan itu sendiri yang menonjol. Siapa saja yang datang dari atas bumi adalah di atas bumi. Siapa yang berasal dari bumi terus pada bumi berkata tentang alam bumi. Ya, aku selalu pasti aku tahu kata-kata tentang bumi. Tapi siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ya, di atas semuanya. Ya, bahasa tentang apa yang tidaknya. Ya, artinya ya cuma Tuhan, ya kau lebih percaya orang yang langsung datang dari surga mengatakan dia berasal dari surga dibandingkan orang yang enggak dari dunia ini. Makanya dia bilang, kau dari bawah, Tuhan dari atas, dan itu dari atas, beda dari surga. Ya kalau aku dari bawah, aku pasti tahu lah, karena berasal dari aku tahu tentang hal-hal yang tentang bumi. Tapi siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Dia berkata tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarkannya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksian itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Kalau aku menerima kesaksiannya Tuhan, berarti aku mengaku Allah itu benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Karena Allah menggunakan rohnya yang tak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh manusia. Rohnya tak terbatas. Bapa mengasihi anak Bapa mengasihi dunia ini karena Bapa telah mengasihi anak yang telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, kan manusia menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa, makanya Bapa mengasihi dia. Siapa saya percaya kepada anak, itu percaya Tuhan, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup kekal, melainkan muka Allah tetap tinggal di atasnya.
Ya artinya dari Yohanes 3:16 kembali bilang, siapa yang memiliki anak memiliki hidup, siapa yang tidak memiliki anak tidak memiliki hidup. Artinya siapa saja yang percaya kepada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, dia perlu hidup kekal. Kalau aku percaya kepada Tuhan, melakukan kehendaknya apalagi, ya aku mendapatkan hidup kekal. Dan tetapi siapa saja yang tidak taat, kalau aku nggak taat nih, cuma percaya aja tapi nggak taat kepada anak Allah, ya aku tidak akan bisa melihat Allah, dan aku tidak memiliki Allah. Sebaliknya aku akan mendapatkan murka Allah tetap tinggal di atasku gitu. Ketika Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ya karena pembaptis itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan manusia. Tapi yang terjadi itu membaptis manusia dengan Roh Kudus. Tapi ia harus melintasi daerah Samaria. Kata Samaria. Maka perempuan itu berkata kepadanya, ya Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, seperti dia yang berkata kepada, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini pertemuan tentang orang Samaria yang dijumpai Tuhan. Berkata, apakah engkau lebih besar daripada leluhur kami aku? Memberikan sumur ini kepada kami, dan telah meminum sendiri dari dalamnya, beserta anaknya dan ternaknya. Ya Yesus kepadanya, apabila saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Apabila saja yang minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Apabila air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Maksudnya itu kan, contoh nih, aku minum air yang diberikan orang Samaria itu, aku kan tetap air, biasanya aku bukan haus, tapi air yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma itu, aku nggak akan haus lagi selama-lamanya, ya sampai hidup kekal, ya sampai di akhir hidup aku akan memancarkan mata air kehidupan itu. Yang artinya yang Tuhan itu mau menunjukkan bahwasanya Tuhan memberitakan kepada orang Samaria itu, jika dia percaya, jadi akan mendapatkan hidup yang kekal dan juga mendapatkan air yang kekal gitu loh, yang nggak bakal haus lagi. Itu cuma perumpamaan simpel aja bahasanya. Kejadian Keluaran Yohanes, aku ambil di sana, ambil tanggal ini. Dan pada saat akhir itu baru cinta perayaan itu berdiri berseru, seperti yang harus belayar padaku. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami, kata Yesus. Masih nama aku luas dia. Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menyembah. Dia wajar lah dia mikirkan, oh berarti ada dong air yang lebih nikmat daripada air yang liap itulah. Masa diminumnya bisa dia nggak haus lagi? Kayak saya, bagilah. Kamulah suami dan datang aku sini. Kalau kalian, tapi itu aku tidak mempunyai suami, kata Yesus lagi kalian. Tepat kata hamba, engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau mempunyai 5 suami, dan apa yang sekarang padamu bukanlah suamimu, dan hal ini engkau telah berkata benar. Untuk Allah sangko, kata perempuan itu banyak. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Baru dipercaya itu nabi, karena dia tahu. Dia nggak berusaha, dan orang kami menyembah di atas gunung. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba-tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab ya kan orang Samaria itu kan tidak menyembah apa yang orang Yerusalem kenal. Tapi Tuhan menjanjikan dia akan menyembah yang apa yang dikenal orang Yerusalem itu. Juga keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi maksudnya ya Tuhan Yesus. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, itulah Tuhan Yesus. Dan sekarang bangsa Yahudi, setelah ini akan datang. Dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah dia dengan segala demikian. Apa arti dari menyembah dalam roh dan kebenaran? Bapa mencari orang-orang yang demikian.
Ya maksudnya itu menyembah dalam roh dan kebenaran itu ya mengamalkan mendengarkan nama Allah. Selama mendengar dia akan hidup. Percayalah kepada aku yang berlembaran akan tiba. Ini maksudnya itu ya dalam roh dan kebenaran ya kau tuh menyembahkan dalam roh Kudus supaya kau dibenarkan. Itulah yang dicari Tuhan. Yang kemudian enggak mulai itu. Aku tahu masih juga kalau sudah akan datang. Bahwa dia datang, ia akan beritahu sesuatu kepada kami. Kalau Yesus banyak. Akulah dia. Sedang berpakat dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Mereka heran bahwa ia sedang bercakap dan sedang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percayakan dia. Semua itu meninggalkan ketempayannya. Itu dari pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Marilah orang yang mengatakan kepada sesuatu yang kau berbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Memang Kristus. Mereka pun pergi ya keluar kota lalu datanglah kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia mengatakan, Rabi makanlah. Tetapi ia berkata kepada mereka padaku, ada makan yang tidak kamu kenal. Dan itu muridnya kalau salah kepadanya, apa yang orang telah membawa sesuatu kepada yang untuk dimakan? Makananku ialah melakukan kehendak dia yang menunggu aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan aku adalah dia yang mengutus aku, siapa yang harus tahu, nggak apa-apa. Dan apa katanya? Dia menyelesaikan pekerjaannya dan pekerjaan Tuhan. Aku telah memuliakan engkau atas bumi. Siapalah aku itu Tuhan Yesus, memuliakannya apa? Alam apa? Atas bumi. Misalnya pekerjaan alam apa? Yang diberikan kepada Tuhan Yesus untuk dilakukan. Oke, dibilang dia, makananku adalah ini, yaitu melakukan kehendak dia. Siapa yang mengutus Tuhan? Allah Bapa kan? Dan misalnya pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah Bapa. Itu makanan Tuhan. Itu tentang musim buah lah itu. Penguatannya. Sudah itu ada hari Lalu kita tahu ada perantara yang ini. Siapakah yang berbuat dosa adalah dia yang tanya tuh ayat di dalam komputer Yesus. Bukan dia yang juga bukan orang kaya, tapi pekerjaan-pekerjaan Allah ditindakan dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Aku juga mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus yang telah mengutus aku ke dunia ini. Selama masih siang, Allah akan ada malam, jangan tidak ada lampu yang dapat bekerja. Selama dunia aku terang. Setelah itu dia mengatakan, nah, artinya selama masih siang kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau udah malam enggak satu yang bisa bekerja ya lah. Kita harus istirahat. Tuhan ini pergilah ke Siloam membasuh dirinya. Baru dia sebenarnya orang buta itu. Akulah dia. Tapi siapa yang mau masuk pintu itu atau menggembala domba? Marilah ia kepadaku. Nomor 11. Ini artinya itu ya. Tapi ketika Yesus mendengar kabar itu, mereka itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah supaya melalui penyakit anak Allah dimuliakan. Apa coba? Supaya dalam penyakit itu, ayolah. Sedang sakit namanya Lazarus. Kan dia bangkit. Tuhan bangkitkan si Lazarus. Kenapa Tuhan memberikan penyakit itu? Supaya anak Allah dimuliakan. Kenapa ya? Penyakit itu dalam bab kematian, tetapi menunjukkan kemuliaan Allah. Kenapa harus menunjukkan kemuliaan Allah? Supaya anak Allah itu dimuliakan melalui penyakit itu. Jadi kalau aku sakit, itu menyatakan kemuliaan Allah. Terus memang mengasih Marta dan sementara itu Lazarus yang sengaja tinggal 2 hari.
di tempat itu. 12 jam dalam satu hari. 24 jam nggak sih kan? Tapi terang ini tetapi jika salah berjalan pada malam hari, ya terang karena tidak ada terang di dalam dirinya. Iyalah, terang di dalam dirinya, dia belum, bukan karena nggak ada penerang. Hanya perkataan dan sesudah. Wajar sadarnya untuk tidur, tapi aku pergi ke sana untuk mengembangkan diri dari tidurnya. Bahkan katanya orang yang si Lazarus cuma dia nggak tidur. Tuhan yang bisa membangunkan. Tuhan tanpa berdoa loh, langsung bangun dia. Itu yang membuktikan bahwa dia Tuhan. Kalau Musa, nabi yang lainnya kalau buat mujizat itu berdoanya mereka, baru Tuhan izinkan. Itulah, karena itu Yesus berkata kepada terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi aku bersuka karena aku tidak hadir pada waktu itu. Mungkin lebih baik lagi. Pokoknya apa? Supaya orang itu tidak percaya bahwa itu dia Tuhan gitu loh. Dia berkuasa atas maut. Gak boleh, itu malah petapa itu lebih dari lagi. Kalau ditimpakan di kepala kamu, nggak mau. Apa yang berubah? Untungnya, ketika Yesus tiba, rupanya Lazarus lembab. Itu banyak orang Yahudi minta datang ke Marta Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Maria, pada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudara aku pasti tidak mati. Nah, iyalah, dia percaya dia tuh Tuhan semesta alam. Kata teman-temannya, aku tahu dia akan bangkit pada waktu orang marah akhir jam. Marta itu cuma minta kebangkitan rohani, tapi Tuhan nggak lebih itu. Berapa kata Tuhan? Doa Yesus, aku tuh kebangkit. Baru katanya lah, maka Yohanes 11:25. Masuklah tong. Kata firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja percaya kepadaku, baca Tuhan, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kalau Tuhan itu kebangkitan dan hidup, siapapun yang percaya, walaupun dia udah mati, maupun dia hidup, dia akan hidup lagi. Orang yang hidup dan daripada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal itu. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dalam dunia ini. Sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudara Maria, berbisik kepada guru yang ada di sana dan memanggil engkau. Mendengar itu, apa kata Maria? Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai di desa. Ia masih kata-katanya apa? Aku percaya bahwasannya dia akan bangkit pada akhir zaman. Waktu orang-orang akhir zaman. Orang itu menginginkan bahwa dan itu bangkit pada akhir zaman. Dia itu akan segera membangkitnya, tetapi Marta memahami perkataan Tuhan dan menunduk bangkit. Lagi yang menjadikan bangkit pada akhir zaman menjelaskan tentang enggak. Yang aku tangkap di sini, ya Tuhan itu mau si Marta itu menginginkan si Lazarus itu bukan kebangkitan zaman sekarang, tapi di akhir zaman. Pertemuan kedua kalinya itu dia itu minta kebangkitan rohani, hidup kekal. Karena itu dia lebih berharga dibandingkan dia kebangkit dalam dunia ini. Tapi apa kata Tuhan? Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saya percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ya Tuhan itu kebangkitan dan hidup. Mau kebangkitan jasmani, mau kebangkitan rohani, ya kebangkitan hidup. Barang siapa yang sekolah percaya, ya aku akan hidup selamanya. Walaupun aku udah mati, walaupun aku mati, aku akan hidup bersama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selamanya, katanya itu maksudnya tidak mati rohani loh. Ya, selain hidup di dunia ini, masih ada hidup di surga. Gue percaya lah. Nah, bilang, engkau lah masih sama Allah yang datang ke dalam dunia. Mesias di sini maksudnya apa? Kamu menghapus dosa umat manusia, maka dia belum Mesias. Sudah itu berkatalah ya, berbisik kepada siapa? Saudaranya.
Setelah Maria di tempat Yesus berada dan melihatlah, duduklah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di mana kau kamu baringkan dia? Ini tergeraklah Tuhan, karena Tuhan tahu loh manusia itu apa, kayak dibilang di sana ini. Kau belum tahu ya di mananya. Cuma ditanya lalu jenazah Yesus. Menangis Tuhan Yesus ya? Kata menangis sebenarnya mencucurkan mata. Nangis Yesus kata orang Yahudi. Dia telah anak ini sungguh mengasihi dia. Tapi beberapa orang di antara mereka berkata, memelek-melekkan mata orang buta itu. Tapi sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi tidak sama lagi terharu. Angkat batu itu, Marta, saudara yang meninggal itu berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Tidak Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Iya, kemuliaan Allah itu membangkitkan. Mereka pun mengangkat batu itu lalu menengadah menengok ke atas. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tapi oleh karena orang yang banyak berdiri di sini mengiring aku dan mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Enggak apa-apa ya sama ya. Kalau ada pengkhotbah memberikan yang enak-enak. Tapi ingat, kau tuh harus menceritakan tentang neraka itu juga. Cara jujur, motivasi benar. Kalau motivasi itu menyenangkan hati manusia. Makanya dibilang dia. Makanya dibilang Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaannya. Baru katanya lah. Sudah berkata demikian, siapa mengutus Tuhan? Yalah Bapa. Lazarus, marilah keluar. Tuhan bilang, Lazarus, keluarlah. Tuhan pas bilang itu ya. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kawan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Terus kepada mereka, bukankah kain itu? Dan dibiarkan ia pergi. Banyak antara orang Yahudi yang datang melihat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Ya jelas. Kayak pas bilang, insaplah. Ya bagus satu orang mati maksudnya di dunia daripada binasa yang kekal loh. Hal itu dikatakan bukan dari sini, tapi iman besar pada tahun itu bergumul bahwa Yesus akan mati di bangsa ini. Dan bukan untuk masalah, tapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak Allah yang tercerai berai. Semua hal itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Inilah detik Tuhan Yesus mau ditangkap. Maria mengambil 1/2 liter. Itulah dia. Marwastu. Boyo sebelumnya itu memenuhi seluruh rumah. Tapi sakit sekali berkata, ia akan segera menyerahkan dia. Berkata, mengapa? Yang segera menyerahkan dia berkata, tahu dong siapa yang menyerahkan dia. Berkata, mengapa minyak merosot dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan untuk memperhatikan orang miskin, melainkan yang dicurinya uang itu. Mengambil uang disimpan dalam kas dan pegangnya, kata Yesus. Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sejumlah besar Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara mati. Lalu 5 imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus. Yesus berkata, jangan takut, putri Sion, aku itu. Jangan datang dulu dari sekolah keledai. Di hari Paskah, Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. 32 tahun, berarti 30 tahun dari dunia ini. Kenapa? Ya, dia pengen pergi kepada Bapa, pasti Bapa merindukan dia dong.
Dia mengasihi orang-orang miliknya dan di dunia ini, dan dia mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Sampai kediaman sampai dia meninggal. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, sekarang anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikat pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan membasuh kaki murid-murid, menyekahnya dengan kain dan terikat pada pinggang. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Ya, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau tidak dapat bagian dalam aku. Atau bagian dalam aku itu bagian kerajaan Allah, nggak dapat nanti dia kalau nggak Tuhan basuh kakinya. Kata Simon Petrus, Tuhan jangan hanya kakiku saya, tetapi juga tangan kepalaku. Siapa saja yang telah kan dia udah mandi, ngapain lagi dibasuh? Cuma kakinya aja lah. Sama bersih dan tidak hanya semua bersih. Kan selalu ngasih ini deh, ngasih kode-kode. Ya aku jadi murid Tuhan nggak ngerti lah maksudnya. Tidak semua di antara engkau bersih. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Cuman Tuhan yang tahu. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Setelah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaian dan kembali ke tempatnya. Mengertikah kamu yang telah diperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu katamu itu tepat. Sebab aku guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Saling membasuh kaki. Nah, itu saling tolong menolong. Membasuh itu bisa juga saling mengerti. Nah, itu hendaklah kamu sehati serasa pemikiran. Sebab aku tidak memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kubuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutus. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu lakukan. Tentang kamu semua yang katakan siapa yang telah kupilih, tapi harus digenapi, nas orang yang makan roti telah mengangkat tumit kepada aku. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Sungguh aku berkata kepadamu, siapa saja menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. Siapa saja yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menerima Tuhan, berarti telah menerima yang mengutus Tuhan Yesus. Kita lalu berhasil. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Mereka itu memandang seorang kepada yang lain, mereka lalu aku siapa yang dimaksud. Salah seorang dari antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya bersandar di kakaknya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi syarat, bertanya-tanyalah siapa yang dimaksud. Siapalah coba ini sebelah kanan bersandar? Yohanes. Lalu murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling berkata, Tuhan, siapakah itu? Yesus, dialah yang kepadanya, aku memberikan roti, sudah aku mencelupkannya. Sudah berkata demikian, ia mencelupkan roti itu, lalu mengambil dan memberikannya kepada Yudas, anak si Simon Iskariot itu. Yesus menerima roti, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera. Diberikan Tuhan dibina sanjir. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan di itu mengerti mengapa Yesus mengatakan kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas dan ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu dan atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Pada waktu itu ia harus hari malam. Sudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak Allah dimuliakan dan anak Allah dimuliakan dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan memuliakan dia dan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu pergi. Demikian pula sekarang kamu mengatakan kepada kamu juga, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, kau tidak dapat mengikuti aku.
Ya, iyalah, nggak mungkin lah bisa diikutin. Tapi kalau engkau kamu jawab kelak, ya kelak setelah selesai tugasnya. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ya Yesus, nyawamu akan kau beri bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Makanya dibilang Tuhan, Yohanes 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yohanes 14:2, di rumah Bapakku, yaitu di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Jika tidak mungkin, tentu aku mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu. Berarti Tuhan belum menjemput aku karena Tuhan belum selesai menyediakan tempat bagiku. Apalagi tempat di mana aku pergi, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kau tahu jalan ke situ. Kata sekalian, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi, tidak bagaimana kami jalan ke situ, kata Yesus padanya. Itu 14. Yohanes 16. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Jalan bagi manusia untuk masuk ke dalam Allah dari diri Tuhan sendiri, karena jalan itu adalah kebenaran yang hidup. Kalau aku singgah itu sih keluar tidak. Ya, jalan itu berarti kalau Tuhan udah membilang dia jalan, ya jangan menempuh jalan lain gitu loh. Kayak akulah jalan keberadaan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus. Engkau tidak mengenal siapa saja yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Tunjukkanlah Bapa kepada kami, kan dia bilangnya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Setidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Kan bagi waktu kalau nggak percaya kau sama perkataanku ya kerjaannya gitu loh. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja percaya kepadaku, ia akan melakukan cukup pekerjaan yang kulakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada aku selaku pergi kepada Bapa. Dan apapun yang minta dalam nama aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan dalam anak. Aku ini minta sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Dia akan melakukannya, dia akan memberikannya. Supaya apa? Ingat, untuk memuliakan Bapa, untuk dimuliakan. Supaya Bapa dimuliakan dalam nama anak. Bukan untuk kemuliaan aku, enggak. Itu tadi ya, kalau aku dikasih karunia jadi pendeta contohnya. Ya, aku tuh untuk doa aku dikabulkan ya untuk memuliakan nama Bapa, bukan untuk memuliakan namaku sendiri ya. Itu memuliakan nama Bapa dan memuliakannya di dalam anak. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta pada Bapa seorang penolong. Siapa penolong itu? Minta sama lamanya. Berarti menyatakan selamanya Roh Kudus. Itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggal kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat hidup. Aku melihat aku sebab aku hidup dalam kamu pun akan hidup. Setelah Tuhan Yesus naik kan tetap pada Yesus hidup dalam hati orang percaya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku, melakukan dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Nah, ini aja. Aku memegang perintah Tuhan, melakukannya. Berarti aku mengasihi Tuhan. Kan aku lakukan. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, dia akan dikasihi oleh Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus pun akan mengasihi aku karena akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada aku atau kepada orang yang mengasihi Tuhan. Terus bukan unik sekali berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Berarti kalau aku mengasihi Tuhan, aku harus menuruti perkataannya. Dan kepadanya, dan dia akan bersama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataan Tuhan. Dia tidak, dan perkataannya itu nggak didengarnya. Dan itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman Tuhan Yesus itu bukan dari dirinya sebenarnya, tapi itu melainkan dari Bapa yang mengutus kita. Sebab itu katakan kuasa lagi aku berada bersama dengan kamu. Tapi penolong yang itu Roh Kudus, itu Yohanes 4:26.
yang akan ditulis oleh Allah Bapa dalam nama aku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, segala hal. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi. Sih, aku bersuka cita sih. Akhirnya Tuhan Yesus pergi kepada Bapa di surga. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Iyalah. Itu ya, kan Tuhan Yesus datang mencari apa ya, mata. Ya kalau kau bandingkan Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus Bapa itu lebih besar dari Tuhan Yesus pada saat di bumi. Tapi kalau udah dalam kalah, ya kayaknya sama, cuman fungsinya ya berbeda ya fungsinya. Tuhan Allah Bapa di surga memang lebih besar kalau secara pribadi. Hakikat ya sama-sama Allah. Sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya bahwa apabila hal itu terjadi. Hal apa? Ya penyediaan Tuhan lah. Tidak baik lagi aku berkata-kata kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa maksudnya penguasa dunia ini? Nah, iblis, penghakim. Roh yang bekerja di dalam neraka. Tapi dia gak berkuasa atas Tuhan Yesus. Walaupun dia, apa katanya? Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Ya, dunia siapa? Dunia itu aku tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala perintah yang telah diperintahkan Bapa kepada aku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Baru kata Tuhan lagi, penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun dariku, atas diriku, atas keimanan itu gak berkuasa. Saya bilang, akulah pokok anggur yang benar, Bapak akulah penguasanya. Ya contohin, maksudnya itu, iya Tuhan Yesus pokok anggur yang benar, dia tuh diunggul dari surga, dan Bapaknya, ya Allah Bapa itu penguasanya. Setiap ranting padaku tidak berbuah, dipotongnya setiap rantingnya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepada aku, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah di dalam diri sendiri, kalau ia tidak tinggal pada angkur, demikian juga kamu tidak, kamu tidak. Makanya dia bilang, aku tuh perlu nempel dekat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan itu tinggal dalam aku. Makanya dibilang, ya kalau aku semisal ya ranting terpisah pada pohonnya kan mati. Maksudnya layu. Sebenarnya nggak langsung mati, tapi kan selang beberapa minggu dia pasti mati, kering. Kayak gitulah gambaran orang yang jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan menginginkan aku tuh harus nempel pada ilahi, pada sumber kehidupan itu, pada Tuhan Yesus. Aku harus tinggal dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya aku berbuah lebih banyak, lebih lebat. Aku pokok anggur dan kamu tentang siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Nah, baru bisa aku berbuah banyak. Makanya aku tinggal di dalam Tuhan Yesus. Sebab di luar aku kamu tidak berbuah apa-apa. Iya, di luar Tuhan Yesus aku tidak bisa berbuah apa-apa. Siapa saja yang tinggal dalam aku, ia mau dibuang keluar seperti siapa saja yang tidak tinggal. Terus ini dia tuh menjelaskan tentang neraka ini, guys. Iya, dibuang. Ya tengoklah, kalau apanya jerami tadi tuh dibakar, jadi dia bukan. Emang dia kembali lagi jadi batang. Itu juga orang masuk neraka. Emang kalau dia masuk neraka bisa balik lagi ke surga? Kan enggak, kan aja kalau kamu tidak tinggal. Jika kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu andalkan, kamu akan menerimanya. Sebaliknya, siapa saja tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, yaitu dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkanlah orang yang dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi kebakaran ini. Kata dibakar ini. Kalau aku ya menyimpulkan itu neraka sih. Seperti makanya bilang, tapi sebaliknya jika kamu tinggal di dalam diri Allah itu, diri Tuhan Yesus, firman-Nya atau perkataan tinggal di dalam aku, di dalam hati ini, mintalah apa saja yang kau kemukan lagi.
kamu akan menerimanya. Dan hal ini Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan banyak demikian kamu. Ya kalau misal nih, aku berbuat baik, ya Bapakku yang dimuliakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasih-Ku. Ya Tuhan Yesus, aku pasti akan tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Jikalau kamu menuruti perintah ini, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Aku telah mengasihi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawanya dari sahabatnya. Tuhan Yesus itulah, dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untukku. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Iyalah, aku kalau jadi hamba nggak tahu, tapi aku menyebut kamu sahabat. Tuhan Yesus jadi sahabatku. Karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus diberikannya kepadamu. Inilah perintah kepadamu, kasihlah seorang terhadap yang lain. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlalu membenci aku. Jika penolong yang akan kuutus, jika penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kudus kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu yang juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bakal akan datang satu orang yang membunuh kamu, akan menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya orang yang membunuh orang mati itu dia nggak benar Bapa, dia nggak benar Yesus. Tapi itu katakan padamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepada hal ini yang katakan kepadamu sejak semula, karena selama ini aku masih bersama-sama denganmu ya. Dan para tentu sebelum itu terjadi, ya dia harus mengingat perkataan Tuhan sejak semula itu akan terjadi kepadanya. Maka hatimu berduka cita, namun benar yang kukatakan kepadaku, lebih berguna bagimu jika aku pergi. Iyalah, lebih baiklah Tuhan Yesus pergi kepada bawah surga. Jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Iya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, baru penolong itu diutus. Ya memang lebih baik Tuhan Yesus berada di surga, bersama Bapa di surga. Dan aku senang Tuhan Yesus ada di situ. Tapi sedih juga sih sebenarnya. Jadi aku sedih sih Tuhan. Kalau dia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, Tuhan tahu dong, segala perkataan itu nggak bisa ditanggung Tuhan, tapi bila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu seluruh kebenaran Tuhan Yesus, bersaksi tentang Injil. Ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri. Ya, Roh Kudus akan berkata-kata dari diri sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Yang dengarnya itu perkataan Tuhan. Itu akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepada hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepada apa yang diterimanya dari atas